hampir sama, ya, mempunyai tran efek yang hampir sama. Bisa dipahami oleh adik-adik? Bisa, Pak. Oke ya. Contoh yang ketiga, yang keempat, ini adalah juga contoh adanya labilitas dari ligan CL ya. Contoh dari labilitas dari ligan CL. Karena di sini untuk dua-dua NH3 ini tran efeknya kan sama adik-adik ya. Dari di sini adalah bukan karena pengaruh dari tran efek, tapi ini adalah pengaruh dari labilitas. Seharusnya kalau tran efek kan yang digantikan oleh NH3-nya ya, karena ini mempengaruhi tran yang lebih tinggi gitu ya. Tetapi di sini justru CL yang digantikan oleh ligan piridin ya. Jadi ini contoh yang D itu adalah contoh karena adanya labilitas dari ligan CL. Ya, jadi ini tergantikan antara piridin dengan NH3 sama ya, pengaruh trannya, sehingga di sini produk yang dibentuk adalah ini piridin. Ini adalah karena pengaruh labilitas dari ligan CL. Sekali lagi adik-adik, ini data ini adalah data yang didapat dari hasil penelitian ya, dari hasil penelitian. Teori yang dimaksud tadi, misalnya ini ya, substitusi yang kedua ini adalah pengaruh tran gitu ya. Substitusi yang kedua ini juga pengaruh tran. Ini adalah pendekatan secara teoritis didasarkan pada teori ya, didasarkan pada teori untuk menjelaskan fakta laboratorium ini ya. Ini adalah fakta laboratorium ya. Jadi ini adalah pengaruh tran, ini adalah pengaruh labilitas. Ini kalau tran efek kan tidak mungkin ya. Oh, berarti kan tran kan yang digantikan kan NH3. Tetapi di laboratorium ternyata yang digantikan adalah CL-nya oleh piridin. Kalau ini tidak bisa didekati dengan mekanisme tran efek, ini bisa kita dekati bahwa CL itu adalah merupakan ligan yang labil ya pada kompleks square planar ya. Ini terbukti bahwa pada mekanisme reaksi ini justru yang digantikan adalah CL-nya ya, 2CL yang digantikan oleh piridin. Jadi ini adalah merupakan contoh untuk labilitas dari ligan CL. Sampai di sini bisa diikuti adik-adik penjelasannya? Bisa. Ya, lanjut yang untuk E ya. Ini untuk E sampai H ini ya, untuk E sampai H. Ini kita lihat ya. Ini untuk yang E dan F ya, E dan F ini bisa kita lihat, ini probabilitasnya kan sama ya, karena antara piridin dengan NH3 tadi kan tran efeknya sama ya, jadi bisa dijelaskan di E dan F ya. Kalau ini mekanismenya melalui yang E dulu, yang piridin yang digantikan oleh CL ya, ini kan probabilitasnya sama ya, piridin yang di sini atau di sini ya. Kemudian digantikan oleh CL. Tahap yang kedua itu adalah merupakan tran efek ya, tran efek karena CL dibanding NH3 tran efeknya lebih besar CL. Kemudian contoh yang F bila piridinnya yang diganti ya, NH3-nya kali ini kan yang diganti piridinnya, ini NH3-nya. Di sini juga terjadi tran efek untuk reaksi yang kedua. Ini bisa dipahami ya Dede ya. Ini karena pengaruh tran efek. Ini adalah pada mekanisme reaksi tersebut bisa NH3 atau piridin yang digantikan. Kalau yang ini adalah piridin dulu, ini adalah NH3 ya yang digantikan. Probabilitasnya sama antara E dengan F ini. Kemudian yang G adik-adik, yang G ini dengan H ini juga contoh yang sama ya. Ini yang digantikan adalah piridinnya terlebih dahulu, kemudian yang tahap kedua ini adalah tran efek ya. Kemudian contoh yang H itu adalah piridinnya ya, atau piridinnya sama ini ya, yang digantikan. Ini adalah contoh produk yang didapatkan ya, sama. Ini produknya adalah tran efek juga, yang mekanisme yang kedua. Di sini bisa dipahami ya, adik-adik ya. Jadi dalam soal nanti bisa jadi adik-adik diberikan soal semacam ini, diminta menjelaskan ya. Pada tahap pertama, tahap kedua, apa yang terjadi ya, mana yang ada pengaruh tran efek, mana yang pengaruh dari labilitas dari ligan CL, dan seterusnya. Seperti itu kira-kira adik-adik. Bisa dipahami ya, masih bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Ya, jadi tadi adik-adik nanti harus bisa membedakan apa yang dimaksud dengan tran influen, apa yang dimaksud dengan tran efek ya. Tran influen tadi adalah pengaruh dari ikatan sigma ya. Kalau tran efek itu adalah gabungan dari pengaruh ikatan sigma dan
ikatan pi ya. Kalau transinfluence itu pengaruhnya adalah meningkatkan harga energi ground state dari reaktannya, dari kompleks square planar. Kalau trans effect itu adalah pengaruh dari ikatan sigma dan ikatan pi ya, pengaruh dari ikatan sigma dan ikatan pi. Kalau ikatan pi tadi berpengaruh untuk penurunan harga ground state energi dari kompleks teraktifkan. Nah, yang berikut ini adalah terkait dengan reaksi oksidasi reduksi. Nah, bedanya kalau pada mekanisme reaksi substitusi pada kompleks square planar maupun pada kompleks oktahedral itu adalah tidak terjadi perubahan bilangan oksidasi dari atom pusat. Itu bedanya, ya. Pada mekanisme reaksi substitusi pada kompleks senyawa kompleks yang melalui mekanisme reaksi redoks itu cirinya adalah ada perubahan bilangan oksidasi dari atom pusat. Itu cirinya, bedanya ya di sana. Nah, contohnya misalnya, ini contohnya pada mekanisme reaksi pada senyawa kompleks pentaamin kloro kobal 3 ya dengan heksa-akuo-krom 2. Ini adalah reaktannya ya. Jadi reaktannya adalah senyawa kompleks pentaamin kloro kobal 3 dengan heksa-akuo-krom 2. Ini ya. Kemudian di sini dikatalis pada keadaan asam gitu ya, pada keadaan asam. Ini membentuk produk ya, membentuk produk heksa-akuo yang terjadi substitusi ya. Yang semula pada kobal itu mengikat ligan amin dan kloro gitu ya. Di sini disubstitusi mengikat ligan akuo ya, mengikat ligan akuo. Heksa-akuo kobal 2. Jadi kobal yang pada reaktan adalah mempunyai bilangan oksidasi 3 tereduksi menjadi kobal 2. Sementara krom yang pada reaktan adalah mempunyai bilangan oksidasi 2 gitu ya, teroksidasi menjadi bilangan oksidasi 3 ya, karena di sini kan membentuk produknya adalah penta akuo kloro krom 3 ya, gitu ya. Jadi ini merupakan reaksi redoks ya, reaksi substitusi juga sekaligus juga reaksi redoks ya. Jadi di sini terjadi pergantian ligan dari ligan amin dan kloro dengan ligan akuo, di ligan akuo dengan satu ligan kloro. Nah, di mana pada mekanisme reaksi ini itu terjadi perubahan bilangan oksidasi ya, Cr2 menjadi Cr3, ini kan proses oksidasi ya, CO3 menjadi CO2, ini adalah proses reduksi. Nah, adanya reaksi reduksi oksidasi dari senyawa kompleks ini ya, mekanisme reaksi substitusi yang terjadi diikuti juga oleh reaksi redoks dari suatu senyawa kompleks ini, kita bisa mempelajari ya, melalui berbagai metode ya. Salah satunya adalah yang pertama, itu adalah analisis kimia produk ya. Artinya nanti kita bisa melihat seperti kemarin ya, apakah medianya bisa kita isolasi gitu ya. Kalau bisa kita isolasi, kita bisa melihat ya, dari media itu apakah terjadi reaksi redoks atau tidak ya. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat spektrofotometrinya, spektrofotometri stop flow ya. Spektrofotometri stop flow ini biasanya adalah dirujuk untuk menentukan kelajuan ya dari reaksi redoks tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan radioisotop ya, seperti kemarin kita jelaskan misalnya pada senyawa kompleks tetra siano kemarin ya, salah satunya diganti dengan isotop Cn yang stabilitasnya dari kompleks siano itu mempunyai stabilitas yang tinggi, tetapi dia dari kinetiknya itu adalah bersifat labil ya, karena kita bisa mengganti dengan isotop ya, karbon 14 salah satunya. Nah, secara mendasar untuk mekanisme reaksi redoks ini adik-adik itu dibagi menjadi dua ya, sama dengan oktahedral kemarin juga dibagi menjadi dua ya, ada SN1, SN2 gitu ya. Kemudian pada square planar kita juga bisa merujukkan mekanisme reaksinya ya, apakah melalui asosiasi dari ligan masukan secara langsung atau melalui asosiasi dengan pelarut terlebih dahulu ya, ternyata dengan melalui pelarut terlebih dahulu. Nah, untuk mekanisme reaksi redoks itu dibagi menjadi dua adik-adik ya. Jadi yang pertama
adalah mekanisme reaksi bola dalam ya, atau inner sphere reaction, atau mekanisme reaksi bola luar ya, atau outer